Dessert. Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Kalian tahu nggak sih salah satu film Disney yang judulnya Inside Out? Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 11 tahun bernama Riley dengan kelima komponen emosi yang dia pikirkan. Kelima komponen emosi tersebut adalah bahagia dengan karakter joy, anger dengan karakter marah, jijik dengan karakter disgust, sadness dengan karakter sedih, dan yang terakhir ada fear dengan karakter takut. Lalu sebenarnya apa sih yang disebut dengan emosi? Mengapa emosi sangat penting dalam kehidupan kita? Dan mengapa sih setiap manusia memiliki emosi? Baiklah, mari kita bahas. Kalian pernah nggak sih pas lagi marah-marah, terus temen dan orang di sekitar tuh bilang, "Ih, kamu tuh emosian banget sih orangnya." Atau pernah nggak kalian lihat teman kalian yang gampang nangis, dan kalian nyebut teman kalian itu orang yang emosional? Nah, label-label tadi seperti emosional dan emosian itu menggunakan satu kata yang sama, yaitu emosi. Tapi sebenarnya emosi itu apa sih? Apakah emosi itu ketika kita gampang marah-marah? Atau justru emosi itu ketika kita gampang nangis? Nah, kali ini kita akan mengenal pengertian emosi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Klein Gina. Menurut Klein Gina, definisi komprehensif mengenai emosi itu seharusnya menyebutkan dasar-dasar psikologis atau fisiologis dari perasaan emosional, menunjukkan sifat-sifat dari emosi tertentu yang mendorong dan memotivasi, serta mengacu ke cara bagaimana emosi diungkapkan dalam bahasa, ekspresi wajah, dan gestur atau bahasa tubuh. Selanjutnya menurut Claude Plotnik. Plotnik mengatakan bahwa ada 4 komponen dalam mendefinisikan emosi, yaitu yang pertama, adanya penilaian beberapa stimulus seperti kejadian, objek, atau pemikiran. Yang kedua, merasakan adanya suatu perasaan yang subjektif. Yang ketiga, mendapatkan respon fisiologis. Dan yang terakhir, memperlihatkan tingkah laku yang dapat diobservasi. Tokoh selanjutnya ada Chaplin. Chaplin mendefinisikan emosi sebagai reaksi kompleks yang mengandung tingkatan aktivitas yang tinggi dan diikuti perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. Selanjutnya ada William James. William James mengatakan emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Selanjutnya ada Crow and Crow. Crow and Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Selanjutnya ada menurut English and English. English and English mengatakan emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Selanjutnya, definisi menurut Klein Gina and Klein Gina. Ia telah mencatat 92 definisi yang berbeda tentang emosi. Namun, telah disepakati bahwa keadaan emosional merupakan suatu reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendalam, serta dibarengi dengan perasaan yang kuat. Nah, yang terakhir ada definisi menurut Goleman. Menurutnya, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, di mana psikologis dan biologis merupakan dorongan untuk bereaksi atau bertindak karena adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar individu yang secara keseluruhan merupakan respon atas stimulus yang diterima. Kita ke materi selanjutnya tentang perubahan fisiologis dalam emosi. Bayangin aja nih ya, kalau kita hidup tanpa emosi, pasti tuh bakal ngerasain emosional banget gak sih? Bayangin kalau dalam kehidupan gak ada kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, harapan, kebencian, dan kecemburuan. Pasti kehidupan yang kita jalani akan datar dan kerasa hambar. Nah, untungnya manusia mempunyai satu emosi dan bisa berubah mempertahankan keadaan yang menyenangkan serta menghindari keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam konteks psikologi, kita perlu membedakan feeling atau perasaan. Dan yang pertama, ada galvanic skin response atau bisa disingkat dengan GSR. Pada waktu emosi, terjadi perubahan listrik pada kulit yang dapat dilihat. GSR ini merupakan indikator peka dari perubahan dalam keadaan emosional.
Biasanya terjadi saat kita sedang terpesona kepada seseorang. Yang kedua, ada peredaran darah. Perubahan dalam distribusi darah pada saat emosi. Biasanya terjadi saat sedang marah, muka menjadi merah. Terjadinya perubahan karena pembuluh darah di kulit membesar dan ditemukan lebih banyak darah di permukaan kulit. Sebaliknya, terjadi pada saat waktu seseorang sedang berada dalam ketakutan. Ada denyut jantung. Terjadi perubahan karena intensitas denyut jantung. Misalnya, ketika terkejut, denyut jantung akan bertambah cepat. Selanjutnya nafas. Perubahan tarikan nafas. Misalnya ketika kita sedang kecewa. Dengan adanya perubahan rasa kecewa, kita akan menghela nafas yang panjang. Selanjutnya, ada sekresi air liur. Muncul pada waktu perangsangan emosional. Misalnya, air liur mengering pada saat kita ketakutan atau merasa tegang. Berikut ada respon pupil mata. Biasanya pupil akan membesar dalam keadaan marah, kaget, sakit, atau dalam keadaan emosional secara umum. Oke, jadi kalian udah dengarkan beberapa perubahan fisiologis dalam emosi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ternyata perubahan fisiologis dalam emosi masih banyak macamnya. Nah, yang selanjutnya ada respon pilomotor. Kalian pasti tahu kan respon pilomotor itu apa? Respon pilomotor atau yang bisa kita sebut dengan merinding itu muncul sebagai reaksi tubuh ketika mengalami beberapa kejadian. Jadi, respon pilomotor menyebabkan otak langsung mengaktifkan mode siaga sehingga tubuh pun memproduksi hormon yang menyebabkan otot kecil dan rambut pada kulit akan berkontraksi. By the way, kalian pernah nggak sih pada saat merasa stres atau emosi merasa mual atau diare? Ternyata, rangsangan emosi dapat berpengaruh loh dalam gerakan usus. Ini dikarenakan adrenalin dan CRF bisa menstimulasi kontraksi usus yang berujung pada peningkatan motilitas dan rasa ingin buang air besar. Ini artinya emosi berhubungan dengan sistem pencernaan. Tidak mengkagetkan memang, karena mengingat emosi juga bisa mengubah mimik wajah dan gerak-gerik tubuh. Jadi wajar kan kalau hal ini juga bisa mempengaruhi tubuh dengan cara lain. Mungkin hampir setiap orang pernah mengalami tremor, atau bahkan kalian sendiri juga mungkin pernah mengalami tremor. Tapi, kalian tahu nggak sih tremor sendiri itu apa? Tremor itu merupakan kondisi di mana kita merasakan getar terutama pada tangan dan kepala. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya rasa takut, cemas berlebihan, atau bahkan pada saat marah. Tremor bisa muncul begitu saja tanpa diketahui penyebabnya. Namun, pada beberapa kasus yang terjadi, tremor bisa saja dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Pada saat emosional, tanpa kalian sadari, komposisi darah berhubungan dengan kelenjar endokrin yang aktif selama keadaan emosional dan memasukkan hormon-hormon dalam aliran darah. Pasti kalian pernah dengar kan kata-kata darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat terjadi jika seseorang yang menahan emosinya dalam bentuk apapun memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami hipertensi. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa pusing, mimisan, perubahan visual seperti penglihatan tampak buram, atau bahkan adanya darah dalam urin. Setelah membahas beberapa perubahan fisiologis dalam emosi, kita dapat menyadari bahwa emosi sendiri memiliki pengaruh yang sangat beragam terhadap kondisi tubuh kita. Kalian tahu nggak sih, kalau dalam emosi sendiri terdapat beberapa teori? Teori-teori tersebut diantaranya ada teori emosi dan kondisi tubuh, teori hubungan antara berbagai emosi, teori emosi dan motivasi, dan yang terakhir ada teori kognitif tentang emosi. Teori yang pertama adalah teori emosi dan kondisi tubuh. Pada teori yang satu ini, jika seseorang mengalami emosi, maka akan terjadi perubahan dalam jasmaninya. Dalam teori ini sendiri juga terdapat 3 teori lagi di dalamnya. Memang cukup membingungkan, tapi mari kita simak pembahasannya. Teori yang pertama dari teori emosi dan kondisi tubuh adalah teori James Lake. Teori ini ditemukan oleh psikolog Amerika yaitu William James dan Carl Lake pada akhir abad ke-19. Teori ini sendiri mengatakan bahwa faktor terpenting dari emosi yang dirasakan adalah umpan balik dari perubahan kejasmanian yang terjadi karena menghadapi situasi yang menakutkan atau bahkan membahayakan. Contohnya, seseorang melihat harimau. Reaksinya adalah peredaran darah makin cepat karena denyut jantung yang makin cepat, paru-paru yang lebih cepat memompa udara, dan sebagainya. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Selanjutnya, ada teori tangan baru. Teori ini dikemukakan oleh seorang fisiolog asal Universitas Harvard, Walter Buchanan, dengan pendekatan riset emosi oleh Philip Barr. Teori ini menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh akan emosi tidak tergantung satu sama lain.
Menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar, kemudian disampaikan ke daerah otak yaitu hipotalamus, mengirimkan kedua arah yaitu ke organ-organ tubuh, dalam dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh dan ke korteks cerebral sebagai emosi yang dirasakan. Jadi proses yang masuk itu stimulus, berpikir terlebih dahulu, baru meluapkan emosi. Teori ini berpendapat bahwa emosi tergantung pada aktivitas otak, atau teori ini disebut juga teori emosi dengan pendekatan neurologis. Jadi untuk contoh teori Conant ini, saya melihat seekor ular, kemudian saya takut dan saya mulai gemetar. Jadi stimulus ini dikirimkan kedua arah yaitu ke organ-organ tubuh dalam dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh, yaitu untuk yang saya bergemetar. Kemudian dikirimkan ke korteks cerebral sebagai emosi yang dirasakan, dan itu perasaan takut yang timbul. Teori ini berpendapat bahwa emosi yang dialami seseorang berasal dari penafsiran terhadap keadaan jasmani yang arousal. Arousal artinya keadaan waspada dan kesiapan bertindak. Prosesnya stimulus, kemudian perubahan fisiologis bersamaannya dengan berpikir, lalu merasa dan menyadari dirinya dalam keadaan emosi. Persepsi terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan emosi, keadaan tubuh disiagakan akibat persepsi, interpretasi, dan pelabelan keadaan jasmani sehingga cocok dengan situasi yang kita alami. Teori Salter sendiri ini adalah peristiwa di mana kita mencoba mencari alasan munculnya rangsangan fisiologis yang timbul baru bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Misal, saya menandai gemetar saya ini timbul karena perasaan takut karena saya siaga terhadap situasi yang berbahaya. Kemudian materi selanjutnya teori hubungan antara berbagai emosi. Plutchik menyatakan bahwa emosi berbeda dalam 3 hal dan menggunakan 3 dimensi berikut untuk menggambarkan suatu model spasial yang menunjukkan hubungan antara emosi, yaitu 1. Intensitas, 2. Similaritas atau kemiripan antara satu emosi dengan emosi lainnya. Yang ketiga, ada polaritas atau oppositeness, yaitu kebalikan atau arti yang berlawanan. Dalam model ini terdapat 8 segmen yang mewakili 8 emosi primer. Dalam model ini terdapat 8 segmen yang mewakili 8 emosi primer. Plutchik menyatakan bahwa emosi ditarik dari proses evolusi karena mempunyai nilai adaptif. Dalam setiap segmen emosi primer, variasi terkuat ada di paling atas dari segmen, yang menuju progresi variasinya melemah menuju ke bawah. Sedangkan similaritas dan polaritas di antara emosi-emosi primer ditunjukkan oleh peletakan posisi dari segmen-segmen itu sendiri. Karena orang jarang mengalami emosi yang benar-benar murni, model ini memungkinkan kita memberi gambaran yang baik tentang emosi yang berlawanan dan bercampur. Dan dapat dilihat pada gambar berikut. Teori emosi dan motivasi. Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu emosi, dan ini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi atau motif berasal dari bahasa Latin dan berarti bergerak, atau bahasa Inggrisnya itu move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Teori tentang kaitan antara motivasi dan emosi dikemukakan oleh Robert Ward Lippert. Lippert mengatakan bahwa hampir semua perilaku yang dipandu oleh tujuan bernada emosional. Nada emosional itulah yang memberikan motivasi untuk urutan panjang perilaku. Teori lain dikemukakan oleh Sylvan Tompkins yang menegaskan bahwa emosi memberikan energi untuk mendapatkan motivasi. Menurut Tompkins, motif atau dorongan hanya memberikan informasi tentang kebutuhan atau kondisi tubuh. Yang menyertai dorongan-dorongan ini adalah emosi yang memberikan energi dan dorongan. Emosi-emosi ini memperkuat dorongan untuk memberi daya motivasi yang kuat. Beberapa contoh pengaruh emosi terhadap motivasi, yaitu 1. Memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. 2. Melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini yaitu timbulnya rasa putus asa atau frustasi. 3. Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi, dan juga menimbulkan sikap gugup, nervous, dan gagap dalam berbicara. Teori kognitif tentang emosi. Teori ini dikemukakan oleh Richard Lazarus, di mana dikatakan bahwa emosi yang kita rasakan merupakan penilaian atau evaluasi atas informasi yang berasal dari situasi lingkungan dan dari dalam tubuh. Karena itu situasi yang sama bisa menimbulkan penilaian dan penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan emosi yang berbeda pada orang-orang yang mengalaminya. Penilaian kembali, reappraisal, terhadap situasi yang secara potensial menghasilkan emosi adalah bagian penting dari teori kognitif. Reappraisal juga suatu cara menghadapi situasi yang stressful. Contoh seperti misalnya jika Anda menemukan beruang di hutan, Anda mungkin langsung mulai berpikir bahwa Anda berada dalam bahaya besar. Ini kemudian mengarah pada pengalaman emosional dari rasa takut dan reaksi fisik yang terkait dengan respon.
fight or flight. Fight or flight sebagai respon terhadap bahaya. Sesuai namanya, fight or flight adalah mekanisme tubuh saat menghadapi ancaman dan bahaya yang membuat kita ingin melawan. Fight atau berlari dan pergi. Flee or flight. Fight or flight menjadi jenis respons stres yang membantu kita untuk mengenali ancaman di mana semua sistem tubuh akan bekerja agar kita bisa bertahan hidup. Terakhir, jenis emosi. Emosi primer yaitu emosi-emosi yang dianggap sebagai emosi yang berlaku secara Yang kedua, emosi sekunder, yaitu emosi-emosi yang berkembang sejalan dengan pertambahan kedewasaan kognitif seseorang dan berbeda untuk setiap individu dan kebudayaannya. Bentar. Ngomong-ngomong soal jenis-jenis emosi, kita juga harus mengenal ekspresi dalam emosi. Meskipun yang bisa merasakan emosi hanya orang yang sedang merasakan emosi, namun kita juga bisa mengetahuinya karena emosi diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, dituangkan dalam ekspresi verbal, misalnya menulis dengan kata-kata dan berbicara tentang emosi yang sedang dialaminya. Contoh lainnya adalah sindiran. Hayo, siapa di sini yang sering sindir-sindiran di status WhatsApp? Oke. Yang kedua, ekspresi nonverbal. Nah, ekspresi nonverbal ini meliputi yang pertama, ekspresi wajah. Pasti kalian pernah dong melihat wajah orang yang sedang mengalami emosi. Nah, biasanya ketika kita mengalami emosi, wajah kita cenderung cemberut, menaikkan alis, dan sedikit melotot. Bukan kayak gini juga sih sebenarnya. Yang kedua ada ekspresi vokal. Orang yang sedang mengalami emosi juga biasanya akan meninggikan suara. Hal ini dikarenakan ia ingin meluapkan kekesalannya. Salah satu caranya adalah dengan meninggikan suaranya. Yang ketiga ada gerakan isyarat tubuh. Emosi juga bisa diekspresikan melalui gerakan dan isyarat tubuh loh. Misalnya, seseorang yang gugup, tidak hati-hati, banyak melakukan gerakan yang tidak perlu, dan berkeringat adalah ciri-ciri dari orang yang sedang mengalami emosi. Dan yang terakhir ada tindakan emosional. Saat kita mengalami emosi, kita cenderung melakukan sesuatu tanpa berpikir. Misalnya, saat kita marah, seseorang membanting gelas. Saat tersinggung, ia memaki orang lain. Atau tindakan emosi lain. Selain ekspresi, kita juga harus mengetahui faktor dari pencetusnya ekspresi. Faktor pertama adalah psikologi arousal. Singkatnya, arousal adalah suatu fenomena atau aktivitas berbagai organ tubuh yang terjadi pada seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan psikologis atau fisiologisnya, atau biasa kita sebut cemas. Semakin kuat arousal, maka semakin intens emosi yang akan dirasakan. Yang kedua ada perasaan subjektif. Walaupun semua manusia memiliki stimulus yang sama, namun emosi yang ditimbulkan bisa jadi akan berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, lingkungan, dan budaya. Nah, yang terakhir ada interpretasi kognitif terhadap stimulus. Emosi merupakan reaksi kejiwaan terhadap stimulus yang mengenainya. Interpretasi terhadap stimulus menjadi faktor pencetus emosi. Nah, interpretasi kognitif ini mendahului perasaan subjektif. Contohnya adalah seseorang terinfeksi HIV. Nah, ia berpikir bahwa hidupnya akan segera berakhir, maka dari itu ia merasa sedih. Nah, itulah beberapa materi mengenai emosi. Menarik bukan? Sebenarnya masih banyak sekali materi menarik yang akan dibahas. Namun, karena kelatar belakangan waktu, mungkin kita akan bahas lain kali. Terima kasih telah menyimak sedikit materi dari kami. Semoga penjelasan sedikit mengenai emosi ini memberikan dampak dan pengetahuan lebih untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.